Kalau kita mau tenang bermajlis, kalau kita mau ada kiro kita nggak goyang, masukin itu ke dalam hati, masukin cinta kita ke dalam hati, masukin ibadah kita dalam intisari jiwa kita. Kita bisa bilangin, ngasih tahu ke orang. Ada pengaruhnya nggak maklumat yang hari ini kita bilang? Kalau ada pengaruhnya, maka kita sumbangkan ke orang. Itu tanda kemanfaatan ilmu yang akan menjadikan saksi besok di hadapan Allah. Jika itu diperdengarkan, ya Allah, aku dipakai, digunakan, aku dimanfaatkan, maka sungguh aku menjadi saksi di hadapan. Aku dimanfaatkan untuk maslahat dunia akhiratnya, ya Allah. Itu ilmu juga bersaksi besok. Wan Syekhul Islam Muhammad juga dikatakan ilmu a'la-rubbi min maratibi wa min dunihi izzul ula fil mawatibi. Jadi Syekh Muhammad juga berkata, gak ada kedudukan yang lebih tinggi dari tingginya lebih ilmu, itu gak ada. Yang paling tinggi itu ilmu. Kita bisa bahasa di mana-mana sebab apa? Ilmu bahasa. Kita gak gampang dibohongin, kita gak gampang ditipu, gampang dicincin. Coba kita pergi ke Burkina Faso, ke Afrika, kagak ngerti apa-apa, dikirim kita. Penting kita punya ilmu. Pergi kita ke Arab Saudi, nggak ngerti apa-apa misalnya, dari masa-masanya pengen lihat ibadah. Wah, dianggap semuanya udah bersih aja, orang-orang pakai galabia, kopiah, sorban, ini orang suci bilang. Yang kalau di Indonesia dia lagi ngomong kita ngangkat tangan, amin, amin. Padahal dia lagi ceritain bumbu masak. Dia lagi ceritain bumbu masak yang diambil-ambil itu. Kenapa? Jahil ya, bodohnya seseorang yang tidak mengerti apa-apa. Tapi beda kalau orang udah sering majlis, udah sering baca-baca zikir, udah bisa bedain antara yang mana itu ilmu, yang mana itu omongan. Lama-lama bisa bedain. Seringnya bergaul dengan orang ahli ilmu, seringnya bergaul dengan majelis-majelis ilmu. Jadi tahu, udah bisa bedain. Oh iya nih, dia banyak ngomong ilmu ini, dia lagi ngatur ini, jangan-jangan dia lagi ngikut. Nah ini, jadi masalah kalau kita ini masih punya penyakit jahil. Ya, udah bodoh berarti tahu dirinya bodoh, nggak mau tahu gitu. Ah biarin dah, gue nyaman mau bodoh, gue nyaman begini, mau kita tahu kayak repot romannya. Yang kemarin kita bahas tentang kemalasan, petakanya kemalasan, gitu ya kan jadi petaka. Kita udah bahas kemarin. Gara-gara kebodohannya dia nyaman sama kejahilannya. Gitu yang ditipu, yang dirasukinya kadang-kadang, tahu-tahu dikasih itu minumannya apalah, obat bius lah, yang katanya itu obat itu rupanya obat melorot itu ya. Itu banyak orang-orang yang jahil tapi tidak ingin menerapkan kehati-hatian, tidak ingin belajar, tidak ingin mencari tahu. Itu salah satunya. Ya. Fadul ilmu yabqa izzuhu mutadha'ifa wa dzul jahli ba'da mauti tahta tayar. Jadi golongan manusia yang paling tinggi derajatnya adalah golongan manusia yang paling berilmu. Dan kalau pengen dianggap golongan orang berilmu, maka kita harus dalam kelompok golongan manusia berilmu. Sering kumpul, sering dengar, sering minggu, jauh dari hal-hal. Dikit-dikit ada nggak tahu, kita nggak tahu. Karena kita dalam kelompok golongan orang berilmu. Kemarin kita tuh di majlis apaan? Hati-hati. Nah kan, yang satu pengen berubah gara-gara yang satu hadir dalam majlis, hadir badannya, badan sama pikirannya. Ada, gue juga hadir, iya badan lu doang, pikiran lu mana-mana. Bahkan lagi nonton YouTube, ya lagi nonton YouTube taklim nih, misalnya yang lewat iklan, maaf ya, iklan seksi, hilang itu, khususnya sedihnya. Makanya kita datang ke majlis bukan cuma hadir badan, hadir pikiran, hadir hati. Hati kita kudu hadir, pengen nggak dibenahi, nanti masuk ke sini mau gaya kita mencas dada kita dan jiwa kita mau dicas apa enggak? Atau mau dibiarkan dia lompat bahkan mati? Nggak ada pengaruhnya. Datang ke sini keluar ke situ sama aja. Ini punya barang, punya
ya istilahnya rusak berarti. Dia punya jiwa udah rusak, nggak bisa dicas. Nah, keluar sama aja. Keluar dari majlis lah, nggak ada bedanya ini. Pikir kata orang di depan yang sering lihat, ente benar-benar majlis sahabat ibu masih begitu jawabannya. Ini dicas apa nih coba? Ya, datang ke majlis, hadirkan hati, coba banyak istighfar. Ya, sebelum kita mulai ada majlis, kita maudid dulu, istighfar dulu, sholawat dulu, dalam itu hadirkan hati. Ya, lihat guru, mandang orang-orang alim, mandang teman-teman kita yang soleh, pahala semua. Ente lihat ketemu pada mau ngapain ya? Nah kalau kita pikirannya kagak gablek sama ilmu, ya yang ada semuanya kamu nggak kelihatan nih, begini modelnya. Semua teman-teman sendiri semajlis. Kita kalau melihat wajah-wajah orang ahli ilmu, orang yang pengen lihat berpahala, alhamdulillah. Ini majlis makin lama makin meriah. Adem kita lihatnya. Kalau hati kita hadirkan dengan ketenangan jiwa. Nah, aman teman, disinilah jadi obat. Ketika kita ada kemarahan di luar majlis, secara personal, waktu majlis kita menghadapi orang tua kita. Itu ilmu yang mengagumkan kita. Dan kalau kita menghadapi orang tua atau menghadapi guru, apa ya? Kita menghadapi apa? Menghadapi kemuliaan. Maka hilangkan nilai-nilai yang merusak hubungan antara sesama. Jadikan majlis ini pemersatu. Ada hajat-hajat apa di luar, kembali kemana? Ke grup majlis, ke kelompok majlis, ke golongan-golongan orang berilmu. Iya. Saling ingat kalau lagi ada masalah, kita ingat sama-sama. Fahai hatta la yarju madahu man yataqa ruqya waliyul mulki wa ibal badai. Sa'udni alaikum ba'da ma fihi fasma'u fa fiya hasrun an zikri kulli manafi. Jadi kedudukan orang berilmu itu jauh lebih tinggi daripada raja, panglima. Dan juga orang yang berilmu itu abadi karena dikenal orang, sedangkan orang yang bodoh itu mati. Ya. Tak ada yang namanya. Dan kedudukan yang berilmu tadi dikatakan lebih tinggi dari raja. Gimana raja? Raja sendiri nanya sama penasehatnya. Kenapa penasehat dijadikan pendamping? Karena lebih tahu urusan hal kerajaan. Butuh orang berilmu. Berarti raja masih membutuhkan sesuatu yang di atasnya. Apa itu? Ilmu. Ketika kejadian Nabi Yusuf, ya, Nabi di penjara. Ketika raja punya masalah, punya mimpi yang bolak-balik, ya, bergejolak di hatinya, ditanya siapa? Ditanya Nabi Yusuf. Kenapa? Dengan kedudukan ilmu. Kita kalau ingin merasa bahwa ada orang di atas keilmuan kita, ada kelompok, ada teman yang masih pengalamannya lebih banyak, ya, kita tanya, jangan segan-segan, karena mendudukkan kita lebih rendah dan mendudukkan ilmu lebih tinggi itu salah satu ibadah yang mulia. Ya, jangan sembarangan. Kita nanya sama teman yang walaupun teman kita anggaplah levelnya di bawah kita misalnya, tapi untuk hal ilmu kompor, ilmu mencuci, ilmu asek, dia lebih tinggi. Ente hormati ilmunya, karena ente menghormati kedudukan ilmu itu jadi amal ibadah yang mulia. Jangan ngeremehin ente. Ente coba remehin, coba aja remehin. Ilmu asek siapa juga bisa, nggak pakai ngaji gitu. Coba ente remehin gitu. Besok pas lagi asek apa-apa, netes, kita bingung, rokok aja ini gimana netes, gimana apa. Nah itu kemarin remehin. Manggil bukan asek, ya, gara-gara teman kita ogah, ya, ogah sentuh, panggil nih sama teman asek yang kita nggak tahu apa-apa. Tahu-tahu ditembak 300, 400, ini yang kena, ini yang cuma dipusi doang. Apa yang bikin bisa ketipu? Kebodohan. Dia kejahilan. Dia nggak mau pengen nanya sama temannya, padahal ilmu yang dia yang dia gelut itu dia nggak tahu apa. Atau hal yang dia pengen tanyakan itu dia nggak tahu rumusnya. Ya, kalau udah tahu ilmunya masalah kompor kan, masalah AC, masalah kipas, enak kalau tahu ilmunya ngomong. Dia nggak
sama orang yang bukan ahlinya. Yang ada yang diarahin malah satu aja kalau si tukang gorengan kita tahu masalah kita. Tanya, asal sebut aja, ya bang, bawa aja ke sono, tinggal ditimbang. Oh baik, bukan diberi malah dia jual ditimbang. Tapi kalau orang nanya sama ahlinya ngasih tahu, hati-hati. Ente punya barang sebetulnya kagak usah rusak amat. Tinggal dikasih ini, tinggal dikasih itu, habis itu disolasi, disolder. Bener. Duit yang tadinya keluar, pengen keluar 150, 250 kagak jadi, manfaat ya tuh. Manfaat. Itu duit akhirnya buat nafkahin anak istri. Lu kembang. Itu. Buat dibagi teman. Ya. Yang tadinya dia kesel sama kita, kita ada nih gua 250 dari keluar kocak buat tuh. Senang kita kan. Yang tadinya kesel udah jadi, bisa gua udah hari dengan gambar lu. Udah jadi dah. Nah, kalau udah gambar kemarin Igo lu ngatain gua Igo di bawah. Ini kan masalah kalau di pondok atau pesantren itu kalau lagi kita di asrama ada masalah yang kita gak kesangka. Loh, orang marah gara-gara mimpi. Ngapain lu mukulin gua? Mimpi sama lu matain mimpi di bawah arah nyata. Ini masalah, makanya kita disuruh untuk sering-sering berbagi, untuk sering-sering mengumbar adab senyuman kita kepada sesama, itu akan melebur, ya, akan melebur kemarahan orang, prasangka buruk orang. Penting. Ya, kenapa ilmu itu lebih tinggi, bahkan lebih tinggi dari kedudukan raja dan panglima. Jadi di sini aku akan menerangkan kata Al-Malif keunggulan ilmu kepada kalian. Ketahuilah ilmu itu laksana cahaya, nur. Cahaya yang mana cahaya itu akan sempurna dan dapat menerangi jalan orang-orang bodoh di sepanjang masa. Dan orang yang berada dalam kebodohan itu, ilmu itu laksana puncak gunung. Dia bakal nampak terus di atas puncak gunung kan kira-kira. Dan kira-kira kalau kita lihat puncak itu banjir yang akan bebas dari banjir. Kayaknya salah satunya keagungan ilmu, makomnya ilmu itu menempati kedudukan yang luar biasa dari beberapa derajat. Dari dia menjadi cahaya, dia menjadi lentera, dia menjadi pucuk kebanggaan. Ya, orang kalau kenal sama orang berilmu, dekat sama orang berilmu, dia di atas itu lebih nampak dan indah. Gitu. Sebaliknya orang yang sudah merasa dirinya berilmu akan merasa nunduk bahwa dia pernah dalam keadaan jahil, bukan terus dia bangga. Dia akan pernah mengingat bahwa dulu aku adalah orang yang tidak tahu. Ini kedudukan orang berilmu pun makin beradab. Dia tahu dulu ilmu ada. Bihi yanjuwan nasu bihi wa falatihim bihi yartaji wa ruhu baina taraibi. Dengan ilmu orang akan selamat dari siksa akhirat. Coba. Karena dari ilmu akhirat kita jadi selamat. Ya, gara-gara ilmu sholat kita diterima, wudu kita diterima. Gara-gara ilmu. Orang tahu ilmu. Yang kemarin kita nggak tahu nih ilmu wudu gimana, ilmu sholat gimana. Ya, waktu lagi datang masbuk ya, orang ketinggalan sholat datangnya gimana ya? Dalam ruku gimana, kita udah masuk imam ruku kita gimana gitu. Dan kalau orang nggak tahu ilmunya, datang sholat jadi main musik-musik aja, lari. Ada orang saking ogahnya ketinggalan ruku sama jamaah, baru masuk masjid, lihat ruku, dia ruku sampai jalan. Allahu Akbar. Nah ini ada yang begitu, bukan dengan bukan. Ini kejadian ini. Jadi bodoh ya, biasanya kan bocah-bocah karena emang takut ketinggalan keutamaan, atau kedua dia takut dihukum. Gitu dia udah bohong baru masuk ke pelataran masjid, imam udah jamaah udah pada hukum, dia hukum tapi sampai dalam. Subhanallah. Pas ditanya, ente saya sah. Ya sah, mereka tahu ilmunya. Iya, kan niatnya udah, niat kita sholat, niat kita jamaah. Kalau langkah karena emang di depan kita kosong, Allahu Akbar. Ilmunya ini cuma mantap di situ doang. Ya kalau di depannya kosong, boleh langkah. Lu ketinggalan toh. Jangan gara-gara itu, habis itu kita akan ganti sholat. Masya Allah. Pengen gara-gara nggak mau ketinggalan fardhu jamaah.
begitu modelnya. Jangan ya, pernah minum. Ya, jinjit tuh lari kemana-mana gara-gara bersatu ketinggalan. Bihi yashfa'u insanu man raha 'asiyah ila darkin nirani syarri al-awaqib. Faman ramahu rama al-mariba kullaha wa man hazahu qad hazahu kullu maqalib. Orang yang berilmu itu atau ulama yang bisa memberi syafaat kepada orang yang berlaku maksiat, dia bisa kasih syafaat. Ketika dia digiring menuju jurang neraka, orang yang mencari ilmu atau orang yang memiliki ilmu itu dia dapat memiliki segala-galanya. Itu luar biasa. Dari bentuk apa? Dari bentuk pengetahuan dia, langkah-langkah dia, dulu keikhlasannya dia. Berarti dia telah mencapai segalanya. Ya karena ilmu itu kedudukannya lebih luhur dari segala yang luhur. Jadi orang-orang luhur pun harus memiliki keluhuran ilmu. Coba orang dia bisa tahu luhur apa enggak, dia bisa tahu ikhlas apa enggak, dirinya punya ilmu, itu harus dengan ilmu. Coba. Jadi di atasnya itu harus memiliki satu keluhuran yang lebih luhur. Jadi keluhurannya orang berilmu itu memiliki tingkatan keluhuran yang luar biasa. Kayak orang bersyukur di atas syukur. Adakah di atas syukur satu alam? Ada. Yaitu syukur itu sendiri. Orang berilmu bisa merasakan dirinya luhur. Apa ada keluhuran daripada ilmu? Ilmu itu sendirilah yang dapat mengenalkan diri dia dengan keluhuran. Jadi nggak ada habisnya. Nilai ketakwaan nggak ada habisnya. Iman Islam itu nggak ada habisnya karena memiliki satu tingkatan ilmu yang nggak ada habisnya. Allah yang menitipkan semua ilmu yang diturunkan itu memiliki samudra yang luar biasa. Ila akhir zaman, sampai dia berakhirnya zaman, tetap ilmu Allah itu ada dan tidak akan pernah habis. Luar biasa, makanya tidak ada aturan. Mengapa terjadi penafsiran-penafsiran? Para penulis kitab mufassirin itu bisa menulis kitab yang kehabisan. Tafsir Bukhari, tafsir Baidawi, tafsir Qurtubi, tafsir Munir. Luar biasa karena luasnya ilmunya Allah. Ketika kita membahas tentang satu ayat, dua ayat, ini tidak ada habisnya, terus mengalir. Dengan fenomena zaman keadaan itu dapat berubah dengan berlakunya atau berjalannya satu ilmu menempati dengan zaman. Luar biasa. Ente sekarang besok ada model kayak ente misalnya, beda dengan sekarang. Inkarnasinya ente misalnya anak cucu ente yang romannya namanya juga ada si Limo, cucunya juga Limo namanya, tetangganya Limo, tapi modelnya beda-beda. Dia punya tetangga Limo, tapi si Limo belum ngaji. Jadi ada orang yang memang ditunjukkan satu fenomena yang tempatannya itu berbeda dengan zaman yang berbeda, tapi dengan risalah yang sama. Risalahnya tetap ada apa? Tetap akhlaknya tetap sama. Fatihahnya juga nggak berubah, tapi pembaharannya yang beda. Ya, jadi keluhuran itu di atas daripada keluhuran ilmu itu sendiri. Jadi kalau kita memperoleh ilmu, maka kita jangan risau akan gagalnya kita meraih kedudukan duniawi dan yang lain-lain, dan juga jangan cemas, jangan kita risah gitu kalau kita nggak memiliki harta dunia dan kenikmatannya. Kenapa? Karena dia sudah memiliki hakikat kekayaan dirinya, yaitu ilmu. Sebaik-baiknya pemberian adalah ilmu agama Islam. Tapi yang paling utama ketika kita memiliki landasan ilmu berdasarkan agama Islam itu, terutama ilmu fikih dalam hal ini dalam kehidupan kita berbulat-bulat. Wa nusyku li ba'dihim al-faqih wa anfasu syai'an anta dakhiluhu man yadrus al-'ilm lam yadrus al-mafakhiruhu fajhad nafsika man asbahta tajhaluhu fa awwal ilmu ibad wa akhiruhu. Jadi sebagai ulama mengatakan ilmu fikih itu ilmu yang paling berharga dan sepatutnya kita mempelajari ilmu itu. Siapa yang mempelajari ilmu, maka ilmu fikih maka
dia tidak akan habis kebanggaan ilmu itu. Maka berjuanglah atau bersungguh-sungguhlah kita mempelajari ilmu itu dengan sebaik-baiknya dari apa yang belum kita ketahui. Karena ilmu itu membawa keuntungan dunia juga ke akhirat juga. Kita jangan sampai kehilangan lezatnya ilmu. Ini kita kalau udah bicara nikmat, lezat, gurih gitu, itu berarti sampai udah tahapan kita itu merasakan saripatinya ilmu. Kita hadir di sini, yang kita hadirin, kita doain, yang kita pandang penuh dengan kedamaian, kenikmatan, ya, yang kita pandang makanan, minuman, tempat, hadiran. Itu kalau kita tahu hakikat keilmuan yang sudah kita pernah pelajari, maka yang ada itu adalah ketenangan dan sumber albir, ya, sumbernya pahala itu ada. Bagaimana kita bisa tenang? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah menenangkan hati kita? Tenang dengan konsep ilmu gitu. Bukan zikir ilmunya nggak tahu maknanya tahlil, nggak mau maknanya tahlil. Coba ada orang yang ada kan yang tahlilan isinya mau sambil main-main. Karena dia cuma kayak ya lisan itu kayak radio, nggak ada manfaatnya, nggak ada jiwanya. Jangan jadi kayak gitu. Jadi kita cuma mulut kita bergerak, suara kita keluar, tapi hati kita tidak terbuka. Kita pengen hati kita buka, harus ada perubahan, harus ada. Setiap kita menggapai satu manfaat ilmu, seharusnya ilmu itu harusnya kita berubah menjadi menikmati kelezatan itu. Ada kelezatan sendiri. Mandang kita juga udah pandangan orang alim, enak ya memandang orang alim. Padahal ilmunya baru sekarang tapi karena kita tahu manfaatnya, mandangnya enak. Wah, yang hadir ini orang-orang yang menuju kebaikan. Kita juga tenang. Mungkin dia belum tenang, aku dulu seperti ini. Akhirnya kadang menghargai, yang ada berdoain. Enggak jadi sombong juga. Sama sombong kita takut dulu bongnya dia. Kalau teman-teman di majelis ini misalnya, ketika ada kebukaan, kita langsung respect atau respon iman kita yang tadi kita katakan. Ada gejolak iman itu ada. Nah, ini salah satu yang membuat pengaruh nikmat atau lezatnya iman berilmu itu adalah bagaimana kita merasa tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya, kata orang-orang yang berzikir itu tenang hatinya. Zikir dengan apa? Zikir dengan ilmunya. Ya, ada orang Allahu Akbar, takbir sekali, tapi hatinya berdidih dengan takbir, bergejolak dengan takbir. Semua yang dipandang adalah kebesaran Allah. Yang keluar dari mulutnya sekali Alhamdulillahirabbil alamin, dengan kata-kata yang tulus dari jiwanya, keluar kalimat sekali, tapi semas di dalam hatinya itu udah mengakar. Semua yang aku pandang ini adalah esa Allah, adalah keagungan Allah, adalah kemuliaan Allah. Udah dilihat, udah dipandang aja kebesaran Allah, tanpa ada kasih sayang Allah, Rahman Rahimnya, rahmat kasih sayangnya, kita nggak ada apa-apa. Ini semua karena kasih sayang. Jadi pandangan-pandangan kita akhirnya menuju ke kita yang lebih nikmat. Baru tuh kita merasakan. Mulai bisa pengen nyumbangin itu ilmu. Di sini gua kasih tahu. Mulai kita bisa ngomongin ilmu. Kalau lu belum ngerasain tenang, belajar ya. Beresin dulu makanan, beresin dulu hati, beresin. Udah bisa mulai ngomong kita. Tanda ilmu itu ada cahaya manfaat. Iya, itu tandanya ada manfaat. Itu mau tahu perubahan manfaat. Bagaimana ente bisa merasa berubah atau enggak? Nah, orang udah tahu maklumatnya kok. Kalau kita mau tenang bermajlis, kalau kita mau ada kirok kita tak goyang, masukin itu ke dalam hati, masukin cinta kita ke hati, masukin ibadah-ibadah kita dalam intisari jiwa kita. Kita bisa bilangin, ngasih tahu ke orang. Ada pengaruhnya nggak maklumatnya hari ini kita? Kalau ada pengaruhnya, maka kita sumbang ke orang. Itu tanda kemanfaatan ilmu yang akan menjadikan saksi besok di hadapan Allah. Jika ilmu diperdengarkan, ya Allah, aku dipakai, digunakan, aku dimanfaatkan, maka sungguh aku menjadi saksi di hadapan. Aku dimanfaatkan untuk maslahat dunia akhiratnya, ya Allah.
Itu ilmu juga bersaksi besok. Jangan sama aja. Jadi sekali lagi kita kalau sampai kok nggak ada perubahan, perlu tanda tanya, perlu tanda tanya. Itu yang harus kita eksplorasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Besok kita bahas. Mudah-mudahan kita juga menjadi orang-orang yang terus dijaga oleh Allah memanfaatkan ilmu kita dan amal kita dan niat-niat kita selama kita menjalankan kehidupan kita sebagai seorang muslim. Amin.